Kami mengucap syukur pada Tuhan yang baik di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, sehingga pada sidang sinode ke-18 tahun 2022 di Waropen, kami dipilih untuk memimpin dan mengurusi serta menatalayani seluruh pekerjaan dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Ada 19 pimpinan sinode, 7 pimpinan harian, 12 pimpinan wilayah. Dan kami juga ditopang oleh pimpinan departemen, biro dan bidang, serta karyawan-karyawati di lingkungan pelayanan kantor sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, karena kantor kami Jalan Argapura nomor 9 Jayapura sementara ini dibangun, sehingga kami berlokasi di Kota Raja Dalam, Kompleks YPK dan OG. Jadi kantor sekretariat kantor sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua sementara ini ada di Kota Raja Dalam. Saya Wakil Ketua 1 Pendeta Iskerolo membidangi 3 departemen, yaitu Departemen DP2J, Departemen Misi Penginjilan dan Pemuridan, dan Departemen Keadilan dan Perdamaian. Secara khusus yang berkaitan dengan pekerjaan dari DP2J, ini Sekretaris Departemen DP2J, Pendeta Linda Upesi. Nanti Ibu akan menjelaskan tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya di kantor sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua, secara khusus DP2J. Sehingga saya menangani dan koordinasi langsung ke saya itu melalui Sekretaris Departemen. Koordinasi dari kepala biro dan kepala bidang dia berjenjang. Dia naik dari bidang ke biro, baru biro ke sekretaris departemen, dan bermuara ke saya selaku penanggung jawab. Itu yang dapat saya jelaskan karena berkaitan dengan pekerjaan dari Biro Persekutuan Kaum Bapa GKI Tanah Papua yang kegiatannya akan berlangsung di Biak dari tanggal 22 sampai 26 Oktober 2023 di bawah tanggung jawab Pendeta Hanok Tomisa sebagai Kabiro PKB. Nanti beliau akan jelaskan. Karena itu saya beri kesempatan untuk Pendeta Linda sebagai Sekretaris Departemen Pembinaan dan Pelayanan, dan nanti disampaikan langsung oleh Pendeta Linda. Mari silakan. Baik, terima kasih. Shalom. Saya Pendeta Linda Upesi, Sekretaris Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua. Sebagai Sekretaris Departemen, bersama dengan saya ada Kepala Biro PKB, Kepala Biro PW, juga Kepala Biro PAM yang saat ini sedang ada kegiatan dinas keluar, dan juga ada Kepala Biro PAN. Selain itu, ada juga Kepala Biro Pengajaran Liturgi dan Musik Gereja yang juga sementara ada kegiatan di luar. Kami berenam diberi kepercayaan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan dan pembinaan dalam GKI di Tanah Papua, baik itu kegiatan yang ada pada Badan Pekerja Sinode, level Sinode, tetapi juga pada klasis-klasis dan jemaat. Sudah tentu untuk kegiatan-kegiatan di jemaat dan di klasis akan mengikuti mekanisme yang ada dalam gereja ini, dan karena itu dalam melakukan seluruh kegiatan tetap kami akan melakukan koordinasi dengan atasan langsung kami dari Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat. Kami akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Wakil Ketua 1 sebagai atasan langsung dari Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat. Khusus untuk kegiatan Temuraya PKB yang akan berlangsung di Biak tanggal 22 sampai dengan 26 Oktober, hal-hal menyangkut dengan pelaksanaan secara teknis diatur oleh Kepala Biro PKB yang membidangi atau bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena itu hal-hal teknis menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan Temuraya PKB itu menjadi tugas tanggung jawab dari Kepala Biro PKB untuk mengatur baik kami yang ada di kantor ini untuk menghadiri kegiatan di sana, atau juga setiap PKB dari klasis-klasis
yang akan menghadiri kegiatan tersebut akan melakukan koordinasi langsung kepada Kepala Biro PKB GKI di Tanah Papua. Untuk hal teknis menyangkut pelaksanaan kegiatan tersebut, nanti akan langsung disampaikan oleh Kepala Biro PKB GKI di Tanah Papua. Silakan Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Shalom. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Temu Raya dan Karya PKB GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 26 Oktober 2023 yang sudah ditentukan bersama Badan Pekerja Sinode dengan panitia pelaksana kegiatan. Peserta yang akan hadir dari setiap klasis itu berjumlah 150 orang. Tapi dalam kenyataannya peserta yang sudah mendaftarkan diri dari klasis-klasis itu melampaui dari 150, bahkan ada klasis yang pesertanya hadir 350 orang. Dan oleh karena itu, kegiatan akan berlangsung di Biak pada tanggal 22 sampai 26. Peserta sudah hadir di Biak sejak tanggal 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 pembukaan. Peserta akan hadir disesuaikan dengan jadwal kapal, tapi juga oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua secara khusus. Hari ini kami akan menyerahkan dokumen data peserta dari wilayah 1, 2, 4 dan wilayah 4 terkait dengan perjalanan peserta dan nanti rute kapal yang akan dibuat oleh Pelni bersama dengan Perhubungan Provinsi supaya memobilisasi para peserta yang menuju ke Biak. Dan mulai keberangkatan pada hari Rabu sampai dengan tanggal 18 peserta sudah sebagian akan berangkat ke Biak. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta secara khusus PKB GKI di Tanah Papua, untuk yang belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan lewat klasisnya masing-masing supaya data ini menjadi data valid tidak hanya bagi perhubungan tapi juga bagi panitia di dalam mengatur dan menata akomodasi, tapi juga persiapan-persiapan lainnya terkait dengan kedatangan para peserta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain terkait dengan soal materi dan sebagainya itu nanti akan diatur oleh panitia bersama dengan Badan Pekerja Sinode secara khusus Biro Kaum Bapak GKI di Tanah Papua.